Nah, pada akhirnya ibu saya juga bisa tahu saya datang. Ibu saya sedang sholat subuh. Loh, nih kamu yang datang. Ibu tahu saya datang, saya tahu. Jadi yang mengetahui saya bisa rada sukma itu cuman ibu saya, sekarang almarhum. Itu dia bisa merasakan saya datang pada adik saya ngomong, dia nggak tahu saya ada datang. Saya sempat kenal dengan Pak yang pernah jadi wakil presiden itu siapa? Pak Hamengkubuwono yang ke-9 gitu. Sempat juga ketemu dengan Pak Gus Dur. Waktu itu Pak Gus Dur itu belum ini, matanya belum itu, masih ganteng, masih muda ya. Ya masih muda gitu ya. Artinya bisa dibilang banyak sekali ya petinggi-petinggi negara ini yang saat itu ingin menjabat atau apapun itu datang juga ke Alas Purwo sini. Iya, benar. Bahkan ada yang kontak langsung minta tolong bagaimana saya supaya dapat jabatan, supaya saya dapat... Sampai segitunya? Iya, gitu ya. Ya itu kadang-kadang sampai sekarang juga masih ada yang begitu gitu ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, gue masih di Alas Purwo Banyuwangi. Tepatnya saat ini gue berada di kediaman Pak Suto. Pak Suto adalah salah seorang senior dari Polhut yang sudah purna. Tapi beliau punya banyak sekali kisah yang mungkin bisa dibagikan dan ada manfaatnya buat kita semua. Tentang apa dan bagaimana Alas Purwo. Langsung aja gue perkenalkan dengan Pak Suto, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suto sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini gue udah 2 hari bro nih ditampung di rumah Pak Suto nih. Pokoknya buat lo semua yang mau main ke Alas Purwo, lo bisa datang ke homestaynya Pak Suto, itu enak banget. Di belakang tuh ada kebun buah naga hektaran bro, dan itu buahnya gede-gede banget dan harganya sangat murah. Pak Suto, ini yang ingin saya bahas kali ini tentang kalau yang saya dengarkan Bapak selain sebagai seorang petugas Polhut juga Bapak akhirnya dari awalnya skeptis malah jadi mendalami hal spiritual juga ya Pak ya? Iya betul. Dan enggak sebatas itu, bahkan Bapak juga yang saya dengar banyak sekali melayani panggilan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Bapak dalam hal spiritual Pak ya? Ya. Nah ini kan artinya proses ini nggak sebentar dari seseorang yang skeptis sampai akhirnya Bapak mendalami. Itu prosesnya gimana Pak? Sampai itu bisa merubah Bapak dan mindset Bapak terhadap hal-hal alam sebelah terutama di Alas Purwo. Perjalanan Pak Suto 36 tahun sebagai polisi hutan di Alas Purwo. Beliau menghadapi banyak kisah dari bertemu makhluk gaib, tersesat, dan juga berhadapan dengan pemburu ilegal seperti yang dikisahkan di episode-episode sebelumnya. Di episode ini, Pak Suto akan menceritakan tentang dia yang awalnya skeptis dengan hal gaib dan akhirnya mempercayai dan mendapatkan pengalaman spiritualnya sendiri. Bagaimana kisah Pak Suto di dunia spiritual? Mari ikuti kisahnya. Oke, begini diawali dari cerita yang episode kemarin ya. Itu Iya. saya mengatakan bahwa orang Lelono, ya, orang Lelono atau orang ritual di Alas Purwo itu dulu saya anggap orang gila, ya, orang gila. Sablang lah. Ya, gitu, tidak masuk akal lah yang inilah yang ini. Nah, gitu saya anggap itu orang gila gitu ya. Saya tidak berpikir bahwa dunia ini ada dunia gaib atau dunia ini, saya tidak berpikir begitu dalam gitu. Begitu banyak kejadian-kejadian yang aneh di Alas Purwo ini. Seperti halnya pernah kita itu di pos jaga malam hari, ya, udah nggak ada siapa, kita sama teman yang bertugas saja. Tahu-tahu pintu itu ada yang gedok-gedok, dok. Ya. Pintu itu yang di depan masih terbuka, yang di belakang kita tutup. Terus kemudian kita pikir orang gila.
Kita tengok nggak ada orang gitu, nggak ada orang, loh kok aneh gitu. Kalau ada orang itu kok aneh gitu. Terus kemudian kita main lagi, itulah main gaple itulah, kita main gaple gitu. Untuk bagaimana daripada kita tidur sore kan gitu kan ya. Pada waktu itu sangat tidak seperti sekarang. Sekarang malam-malam banyak pengunjung sekarang gitu ya. Kalau dulu itu nggak ada gitu. Itu siang pun sangat jarang sekali pengunjung. Jadi diawali dari saya tidak percaya itu, kemudian ditunjukkan sesuatu yang aneh. Ada orang ketok-ketok pintu, ditengok nggak ada. Orang ketok-ketok pintu sampai itu terjadi beberapa kali. Gitu. Kebetulan pada waktu itu teman saya itu masih hidup. Sekarang ada di Baluran, itu namanya Pak Suharja itu. Itu kebetulan orang dari Jawa Barat, dari Bogor. Orang Bogor. Ya, itu sekarang hidup di Baluran bersama keluarga. Makin lama kita berkembang lagi, termasuk juga dengan ular yang masuk di pos. Jadi kita tidur itu bareng-bareng, teman saya itu di atasnya ada ular, dia nggak terasa ada ular yang di perut mereka. Terus saya bilang pelan-pelan, kan saya nyapu bersih-bersih gitu. Kok ada ular gitu, kok ada ular gini di dadanya teman saya, di perutnya teman saya itu. Kemudian saya usir secara perlahan-lahan dengan sapu tadi itu. Bagaimana dia supaya pergi, akhirnya dia pergi. Begitu pergi baru teman saya tak bolehkan dia bangun, sudah. Udah bangun ya gitu. Ya tadinya dia di atasnya di dadanya gini, ya saya takut dia langsung digigit atau diapa kan gitu, daripada dia bergerak gitu. Ya itu. Yang jelas salah satu teman yang saya masih ingat adalah Pak Suharja, dan yang lain lagi lupa saya gitu. Nah itu perjalanan awal dari kita benar-benar menganggap orang spiritual itu adalah orang gila, orang yang stres kan gitu ya. Kemudian kita terpanggil secara perlahan-lahan, diawali dari itu. Terus kemudian ada pengunjung yang bilang, Pak lapor dulu di pos ini. Duh, saya masih kelihatan tuh. Saya masih kelihatan tuh. Memangnya sampean setan nggak kelihatan? Kan saya gitu kan ya. Memangnya, loh, saya sudah pakai ajian apa gitu ya supaya tidak kelihatan. Dia ngerasa dia nggak kelihatan. Ya dia ngerasa dia nggak kelihatan. Ternyata masih kelihatan. Ya kan gitu. Ya enggak lah, ya kelihatan lah. Lapor dulu di sini gitu. Dulu belum ada tiket seperti sekarang. Dulu pakai surat izin kan gitu kan ya. Ya itu akhirnya tak suruh ngisi buku tamu. Langsung apa tujuan sampean? Aku adalah spiritual. Mau di spiritual di Alas Purwo. Oh ya silahkan Pak. Tapi lain waktu lagi jangan nyelonong. Ini ada pintu pangklang, lapor dulu lah saya gitu. Nah, oh iya Pak, makasih. Cuman aneh Pak. Anehnya gimana? Bapak kok masih bisa melihat saya? Ya saya nggak tahu, nyatanya saya bisa melihat gitu. Ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa, jadikan PR dulu. Kenapa? Berarti kurang sakti. Kurang sakti ternyata masih bisa saya lihat. Akhirnya dia lewat. Terus saya pikir ini orang waras atau orang gila segitu. Kok dia merasa bahwa dia itu nggak kelihatan gitu ya. Akhirnya banyak saya berpikir, makin waktu termasuk juga ada mimpi-mimpi itu. Akhirnya saya mulai suka menjalani puasa, konsentrasi malam hari, wirid malam hari. Itu rutinitas tiap malam gitu, terutama pada waktu mau tidur. Itu daripada kita ngelamun nggak bener gitu ya, kita melamun menyamakan memandang hidup orang kaya atau orang apa, kita jadi iri, jadi nggak bener, timbul sakit hati. Daripada gitu saya gunakan untuk wirid gitu. Itu berlangsung kemudian di Alas Purwo berjalan sekian tahun dengan banyak problem-problem. Akhirnya ketemulah saya dengan Pak Mantep itu. Pada waktu kunjung pertama kali dia sangat tidak tahu apa-apa, yang jelas dia belum kenal saya. Pak Mantep ini yang dalang itu Pak ya? Iya Pak Mantep. Ki Mantep itu ya? Ki Mantep Sudarsono gitu ya. Oh itu dalang terkenal itu Pak? Ya sampai sekarang pun juga, siapa itu? Malah istrinya sekarang ini siapa ini? Bu siapa lupa saya kemarin sama dalang dari apa? Kebumen atau apa, dari Cilacap itu. Namanya Yakut Jeder, itu pernah ke rumah kemarin itu bersama itu istrinya Pak Mantep dan anaknya, anak angkat kalau nggak salah yang terakhir itu. Nah, itu datang ke rumah saya. Dari cerita
saya dengan Pak Mantep, perjalanan dengan Pak Mantep, tapi yang penting sekarang kita bahas dulu perjalanan spiritual saya secara pribadi. Gitu. Nah, perjalanan spiritual saya secara pribadi pada waktu itu nanggung. Saya antara percaya dan tidak percaya. Gitu. Antara percaya dan tidak percaya. Kemudian kita ditunjukkan sesuatu yang aneh-aneh. Itu termasuk ada ular bergelantung. Ya, ada ular bergelantung yang seperti kemarin ada apa itu bergelantung gitu ya. Ini ular besar tuh, ini ular beneran, tapi saya yakin pada waktu itu bukan ular beneran. Gitu. Karena panjang sekali, ya, panjang sekali. Kemudian saya mohon kalau engkau memang makhluk gaib atau makhluk apa, tolong jangan ganggu saya. Gitu. Kemudian akhirnya dia ke atas, menghilang. Itu menghilangnya sangat misterius sekali. Jadi kalau ular itu biasa itu kan menghilangnya kelihatan. Itu tahu-tahu plus hilang. Jadi kita nggak tahu arahnya, hilangnya lewat kiri atau kanan atau kemana gitu ya. Padahal besar ya? Ya, padahal besar ular itu. Panjang yang jelas. Saya yakin itu adalah ular siluman. Kenapa? Karena hilangnya ting gitu. Ting gitu, menghilang jadi dengan misterius sekali ya. Kemudian setelah itu kita selesai, terus kemudian besok malamnya. Besok malamnya saya ketemu lagi. Dengan ular itu? Dengan ular itu lagi. Ya, ketemu dengan ular itu lagi. Terus, siapa sampean sebenarnya? Atau apa maksudnya menjumpai saya? Kelihatan di hadapan saya. Ular itu kok bisa ngomong? Yang jelas saya adalah utusan seseorang. Siapa seseorang itu? Nanti kamu akan tahu sendiri. Kamu akan tahu sendiri. Jadi saya untuk tahu siapa yang menyuruh, siapa ini pada waktu itu nggak berhasil. Bahkan sampai ada 1 minggu lebih sampai episode saya piket berikutnya itu belum ada dapat petunjuk itu. Kemudian pada saya piket berikutnya atau apa itu masih menghantui saya, masih menghantui saya. Terus tahu juga ada ini, ada hewan lain yang bukan hewan lain, kejadian lain. Ada tahu sampean alu buat numbuk buat numbuk padi itu ada di pinggir jalan gitu. Dulu jalan kan belum jalan hot mix gitu kan, belum jalan sebagus itu gitu ya. Nah itu ada apa ini kok di sini ada alu saya gitu, di sini ada alu. Tahu-tahu kemudian itu ada hewan datang, alu itu dimakan. Hewan apa ini Pak? Nah, pada waktu itu saya masih penasaran sekali, sepertinya seperti buaya atau biawak gitu ya. Oh, jenis reptil lah. Ya jelas jenis reptil gitu. Dia memakan si alu itu. Gimana apa bisa makan, kan mangklang kan gitu kan. Iya, lebar lah itu kan lebar. Itu gimana gitu. Tapi ternyata kemudian dengan sekejap tahu-tahu alu itu hilang, ditelan mungkin gimana. Perubahannya dari sangat mendatar gini ya. Apa perubahannya gini itu kita nggak sempat lihat. Oke. Yang jelas alu itu hilang. Terus kemudian apa ini? Siluman. Kalau Anda bisa bersuara, silakan Anda bersuara. Yang jelas saya disuruh seseorang. Dia bilang gitu. Kemudian hilang. Akhirnya begitu saya itu terbangun, terlepas dari alam mimpi, alam tidak sadar menjadi alam sadar kan gitu ya, alam sadar. Kok ada pertunjukan itu gitu lah, ada apa gitu. Terus kemudian saya nanya dalam hati saya, ada apa saya ditunjukkan itu gitu. Kemudian pada waktu-waktu berikut lagi ketemu lagi dengan si yang seperti biawak gitu, biawak atau buaya gitu ya. Itu ketemu lagi. Anda menjumpai saya kembali. Ada misi apa ini? Yang jelas saya disuruh seseorang. Maksudnya supaya bisa merubah otak sampean. Jadi cara berpikir itu jangan kecil aja, jangan sempit aja. Kita harus luas ke alam luar, ke alam lain gitu.
Memang sampean ini ada di alam apa gitu. Yang jelas di alam mimpi Anda gitu. Memang betul pada waktu itu mimpi, kita duduk konsentrasi tapi mimpi, gak sadar sepenuhnya gitu ya. Ya itu atas suruhan siapa Anda, yang jelas atas suruhan seseorang dan itu belum bisa diketahui sekarang. Tuh. Akhirnya dia berbisik juga, tunggu sebentar lagi akan ada tamu. Tunggu sebentar lagi akan ada tamu gitu. Daripada terganggu konsentrasinya, ladenin dulu tamu itu gitu. Kemudian saya tersadar, betul ada tamu gitu ya, betul ada tamu gitu ya. Pada waktu itu naik mobil itu hampir sama dengan mobil truk atau gerandong sekarang lah gitu ya. Waktu itu kan jalan sangat sulit, masih dilewati mobil hampir nggak bisa gitu lah. Nah itu datang itu tamu, kemudian tamu itu berkunjung dengan maksud ritual ya, dengan maksud ritual. Terus dia salaman dengan apa gitu, dia salaman itu dia bisa mengalirkan satu tenaga, jadi seperti listrik gitu. Tangan saya kesetrum, nah, seperti kena setrum itu, gitu ya. Saya kaget, wah ini ilmu apa ini, Pak? Ini ilmu apa namanya Pak? Nanti sampean akan bisa Pak, nanti sampean akan bisa, gitu. Wah, saya kaget gitu. Ini ngisi buku tamu Pak, ngisi buku tamu. Nanti sampean akan bisa. Gitu. Yang ngajarin siapa Pak? Nanti ada sendiri, ya gitu. Nah itu akhirnya tamu itu masuk. Saya lupa namanya siapa. Yang jelas dia masuk ke lewat pos Rowobedo itu sampai ke dia tujuannya mau ke Gua Istana kan gitu. Ya kita nggak ngikutin dia, nggak, kita di pos aja gitu loh. Nah itu. Terus saya berpikir itu dengan truk itu masuk, dengan truk orang itu masuk. Nah setelah itu saya kepingin tahu truknya itu berhenti di mana. Ya. Ternyata kemudian sampai saya lewat jalan itu apa yang membekas, kan jalan tanah kan mudah membekas lihat. Kemudian bekasnya itu hilang dan kemudian di mana truk itu kita nggak tahu. Truknya pun nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah berarti ini adalah benar-benar hal gaib. Karena kita penasaran, saya cari lagi sampai keliling-keliling, nggak ketemu. Akhirnya saya berpikir, inilah hal yang gaib. Yang benar-benar ada cerita di orang-orang itu, ini hal yang gaib. Saya cari lagi, nggak ketemu. Saya tahu bekas apa yang bisa dimasukin oleh kendaraan. Kalau roda 2 kan bisa masuk jalan-jalan kecil ya. Iya. Itu yang namanya seperti truk itu ya, gerandong itu kan nggak mungkin lah jalan kecil itu bisa dilewati kan gitu. Nggak ada, nggak ketemu itu, kok aneh gitu kan ya. Terus sampai ke besoknya saya cari lagi, kan ada pos Pangklang, jadi kalau dia mau keluar kan otomatis harus buka pos Pangklang kan gitu. Ya dia belum keluar, cari lagi tetap nggak ketemu. Jadilah akhirnya berpikir, oh iya, alam lain itu ada. Alam lain itu ada. Terus di dalam waktu penasaran itu, pada sesi saya piket berikutnya nggak tahu berapa hari, nggak tahu berapa bulan gitu ya. Saya ketemu orang yang bawa truk itu, masuk itu. Tapi dia nggak bawa truk lagi, dia keluar. Akhirnya saya tanya, kemarin Anda masuk itu bawa truk, bawa apa? Oh enggak, itu kereta kencana Pak, katanya. Wah, kereta kencana kok jelek gitu? Itu kereta kencana Pak, itu kereta kencana. Ya. Kok aneh ya? Kereta kencana kok tidak bagus? Ya, itu gaib Pak, itu gaib. Walaupun Bapak cari, nggak akan ketemu. Nanti kalau sudah fase tertentu, Bapak sudah bisa masuk di dalam dunia ini berikutnya, Anda bisa melacak dan bisa ketemu gitu. Kok cari bener lagi itu nggak ketemu gitu. Orangnya pamitan keluar dari Alas Purwo gitu kan. Katanya udah lulus lakonnya katanya gitu. Akhirnya dengan keadaan penasaran sekali, akhirnya saya suka berpuasa. Saya kayak berpuasa, kemudian malam itu saya suka dengan sholat istikharah dan hajat malam itu. Setiap mau tidur saya lakukan itu. Saya kepingin tahu langkah-langkah atau petunjuk berikutnya kan ya gitu. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang. Setelah saya tanya itu, dia nggak ngaku namanya siapa gitu.
Saya adalah teman mbahmu. Saya adalah sahabat kakekmu. Siapa namanya? Ya udah, nanti akan tahu sendiri. Terus menjumpai saya dengan maksud apa? Saya akan membimbing kamu. Membimbing kamu kepada jalan yang benar. Memang selama ini saya salah, sangat salah sekali. Sangat banyak kesalahan-kesalahan sekali. Oh iya, kesalahan menurut apa itu? Ya menurut agama, menurut aturan orang hidup katanya. Oh iya. Iya, agama kan aturan hidup. Iya benar gitu. Agama itu adalah aturan hidup. Terus kemudian yaitu ketemu waktu itu lain hari lagi, lain malam lagi, berapa malam lagi ketemu lagi gitu ya. Tapi dia selalu banyak menyalahkan saya. Itu pada suatu ketika saya sholat itu berdoa. Saya berdoa itu dengan begini, tangan rapat begini. Namanya berdoa itu memohon, meminta sama Tuhan. Itu tidak begini, yang benar adalah begini. Ya, begini. Jadi ditengadahkan kita meminta itu. Nah, kalau ini begini ini adalah nyembah, itu nggak benar. Ya orang-orang pertapa itu kan kebanyakan begini. Kamu itu tambang dikasih tahu, saya ditempeleng. Itu pertama kali itu saya ditempeleng. Ditempeleng benar itu? Iya, ditempeleng benar. Buat gitu, akhirnya saya jatuh. Kenapa bapak itu nempeleng saya? Ya untuk membenahi situ yang salah, dikasih tahu kok malah ngeyel. Dikasih tahu malah ngeyel. Ya itu. Berjalannya waktu spiritual itu, lepas itu semua. Nggak tahu berapa bulan, nggak tahu berapa apa, nggak ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi, yaitu tadi waktu kita baca Yasin. Setelah sholat itu saya baca Yasin, setelah diri itu baca Yasin. Kok orang itu juga baca Yasin gitu. Saya baca Yasin, dia di samping saya itu baca Yasin. Dia lebih cepat, lebih fasih, lebih hebat gitu. Seolah-olah tidak salah sama sekali, dia sempurna sekali. Cepat dan tidak salah. Saya masih belekak-belekuk itu baca Yasin itu. Karena antara hafal dan tidak gitu ya, walaupun saya pegang Al-Quran gitu. Nah itu kemudian pada akhirnya saya toleh dia, saya tanya, dia hilang. Oh ini tadi orang ini ngaji di samping saya kok hilang ini, kemana? Akhirnya saya tidur di musola itu. Saya tidur di musola itu. Musola yang ada di Wancur sekarang itu. Tapi musolanya dulu masih jelek gitu. Nah, terus saya tidur di situ. Nah, teman-teman ada yang di pos itu, yang pos di bawah itu di kantor itu. Pos yang kecil itu belum ada. Gitu. Nah, terus kemudian besoknya lagi, besok malamnya lagi. Dulu kan kalau jaga itu kan 2 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, itu pada malam berikutnya saya sholat lagi, sholat malam. Istikharah, saya tidur sambil wirid, tidur sambil wirid gitu. Saya ditemui lagi. Sebaiknya kalau masih belum ngantuk sambil duduk, konsentrasinya sambil duduk, kan belum ngantuk. Iya belum kayak gitu. Lagi-lagi sampean yang menjumpai saya, siapa sih sampean ini? Belum saatnya kau tahu, tapi yang jelas aku adalah sahabat atau teman kakekmu. Kakek siapa? Kakekmu yang itu, yang di Besuki, Situbondo, itu yang itu namanya Mbah Nawar. Iya, itu memang kakek saya gitu. Nah, pada waktu itu kakek saya sudah meninggal. Tapi belum lama meninggalnya. Mau tak tanya gimana ya orang yang udah meninggal. Akhirnya di situ tuh tiap malam selalu saya jumpai. Tidur pun kalau saya salah sikap, saya tidur salah, sholat, saya duduk saya salah, saya selalu dihajar, ditempeleng. Dan dia selalu jalannya saya ditempeleng.
pada suatu ketika saya dianggap bersalah lagi, akhirnya saya dihukum. Kalau ingat ceritanya si Bu Sri tadi dihukum untuk cari kayu, ya, saya pada waktu itu saya dihukum, saya harus masuk di dalam satu wadah. Mungkin kalau kita ingat dengan satu kisah pewayangan, kawah Candri, apa? Chandra di muka. Candri di muka itu adalah wajan yang berisi air panas, berisi panas. Saya disuruh masuk di situ, saya nggak mau, kan panas gitu. Kan atas kesalahan situ harus masuk, situ harus masuk. Saya nggak mau, saya nggak mau, gitu. Saya nggak mau. Pokoknya kamu harus masuk gitu. Saya nggak mau. Ternyata saya didorong supaya masuk di situ. Ternyata itu memang panas, tapi saya masih kuat, masih kuat bertahan. Terus kemudian setelah itu lepas dari situ, saya heran, kita kena air panas yang segitu banyak, kenapa tangan kulit saya tidak melepuh, walaupun saya kepanasan. Gitu. Sampean itu tega sekali dengan saya, sampean itu ya. Mentang-mentang kuat, mentang-mentang ilmunya tinggi, kayak gitu ya. Ya saya untuk membenahi sesuatu yang salah, dan ini kakekmu loh yang nyuruh saya supaya membimbing situ. Ya tapi sampean ini belum saya kenal, mungkin ya kita nggak akan sayang, kita tidak akan sayang kalau kita belum kenal. Gitu. Ya oke, kamu ingin tahu nama saya? Ya. Akhirnya dia ngomong, nama saya Said. Nama saya Said. Oh Said gitu. Oh Bapak Said. Ya. Kayak gitu. Malam lagi ketemu lagi. Akhirnya saya cari tahu di luar juga, saya tanya. Saya jumpai kiai yang saya anggap mengerti. Kebetulan kiai itu sekarang sudah almarhum, Mbah Yai Mangil dan Buntung itu. Saya sempat tanya. Ternyata kemudian Mbah Mangil itu ngomong, kamu hebat bisa ketemu Kanjeng Sunan. Terus kok Kanjeng Sunan? Said namanya. Iya, itu Kanjeng Sunan. Itu Kanjeng Sunan. Siapa? Raden Mas Said. Nggak ada Radennya. Ya tapi dia nunjukkannya Said gitu ya. Ternyata Kanjeng Sunan Kalijogo itu nama aslinya adalah, kalau nggak salah siapa? Raden Mas Said kalau siapa ya? Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Mungkin. Nah itu akhirnya benarkah ini Kanjeng Sunan? Nah, gitu. Akhirnya saya tiap malam lagi sholat di situ tidak pernah ketemu. Nah, pada suatu ketika saya sholat malam itu saya ingin bertemu, ya, ingin bertemu. Benarkah itu adalah Kanjeng Sunan? Akhirnya itu ketemu. Saya lagi wirid, setelah itu ya baca Yasin malam itu. Baca Yasin, kembali lagi dia baca Yasin. Terus kemudian supaya tidak lepas orangnya langsung tak pegang, ya kan ya, langsung tak hadapi. Kenapa kamu gitu? Biar tidak hilang gitu, sampai itu biar nggak hilang gitu. Dia sama dia, enggak saya nggak hilang. Ada apa? Ada sesuatu. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Apa betul jenengan itu adalah Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan Kalijogo? Ya hebatnya. Berarti kamu cari tahu. Kamu cari tahu kemana? Ke Kiai, ke Kiai. Ya betul, saya adalah Raden Mas Said alias Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya adalah murid Kanjeng Sunan Bonang, dia bilang gitu. Kisahnya mungkin Anda tahu. Ya saya tahu Kanjeng Sunan Kalijogo itu pernah merampok terhadap Kanjeng Sunan. Itu yang saya ketahui, Kanjeng Sunan Bonang. Itu benar. Saya juga bukan berangkat dari orang baik-baik. Saya dulu juga perampok, saya dulu juga pembegal. Sama dengan kamu. Kamu itu juga orang nggak benar. Jadi saya sangat prihatin sekali bagaimana orang yang tidak benar menjadi benar. Dari situlah saya mulai belajar dengan satu hal yang baik-baik. Hal yang buruk-buruk mulai saya tinggalkan. Betul. Dari awal itu yang saya suka minum-minum, akhirnya saya tidak suka minum lagi. Ya Kak, gara-gara saya dikasih petunjuk oleh Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Kalijogo itu.
Nah, akhirnya berjalannya waktu ditunjukkanlah cara berdoa itu yang dikabulkan oleh Tuhan itu rumusnya ini. Yang penting orang itu hatinya baik. Jadi tidak ada iri, dengki, apalagi mencelakakan orang, menjolimi orang. Jangan. Kita harus jadi makhluk yang baik. Walaupun kita berangkat dari dunia yang hitam awalnya, nah saya membimbing kamu ke jalan yang seperti itu. Kenapa? Kita senasib. Dulunya saya juga orang jelek, lebih jelek dari kamu, katanya gitu. Oh ya, ya terima kasih Bopo. Saya waktu itu panggil Bopo. Ya terima kasih Bopo, jangan membimbing saya. Mohon bimbingannya terus. Kalau saya salah, kalau saya mohon saya dibimbing terus. Ya itu akhirnya sering saya dijumpai. Tapi kalau ada salah sedikit, cara menghandle tamu saya salah gitu. Itu biasanya tetap malam itu dijumpai sama Kanjeng Sunan itu. Dan selalu dia nempeleng. Salah ditempeleng. Kejam lah saya katakan. Ajarannya kejam, kan keras gitu ya. Dia keras bukan kejamnya, keras itu ya. Ya itu akhirnya saya dibimbing itu. Akhirnya saya banyak tahu dari itu istihara. Kemudian apa ya? Kalau orang itu kalau di Jawa Barat kita kenal dengan apa? Ajian apa? Pancasona atau apa gitu ya. Itu. Terus kemudian saya kenal dengan Raga Sukma. Jadi badan kita tertinggal tapi kita bisa kemana-mana, kita bisa tahu mana-mana. Jadi nah itu jadi badan kita tinggalkan kita bisa lepas gitu ya. Terlepas. Kemudian itu saya bisa ke rumah ibu saya di Madiun, bisa ke rumah sana, pokoknya kemana saya mau dalam waktu sebentar saya sudah bisa sampai. Saya pikir wah hebat ini ilmu aku ini hebat. Jangan sombong kamu gitu. Itu adalah anugerah bukan ilmu kamu, bukan karena kamu hebat. Itu adalah anugerah Tuhan pada waktu itu kamu diberikan. Kesombongan itu didengar. Iya. Jadi iya saya ngomong wah saya hebat kan gitu kan. Saya hebat. Saya bisa Raga Sukma kan gitu kan ya. Jadi badan saya tinggalkan saya bisa lepas gitu. Pada waktu itu saya nggak percaya, saya diolok-olok kamu, jangan sombong kamu, jangan. Saya coba lagi untuk Raga Sukma ternyata nggak bisa. Saya coba lagi ternyata nggak bisa. Sampai lama ternyata kenapa kamu ingin Raga Sukma? Raga Sukma itu anugerah. Pada suatu ketika penting kamu baru bisa. Jadi nggak bisa setiap saat. Itu anugerah, bukan kepinteran kamu, bukan kebisaan kamu. Itu. Nah pada akhirnya ibu saya juga bisa tahu saya datang. Ibu saya sedang sholat subuh. Loh, nih kamu yang datang. Ibu tahu saya datang, saya tahu. Jadi yang mengetahui saya bisa Raga Sukma itu cuman ibu saya, sekarang almarhum. Itu dia bisa merasakan saya datang pada adik saya ngomong, dia nggak tahu saya ada datang. Yang tahu itu hanya ibu saya. Makanya saya katakan ada orang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, atau kasih ibu adalah sepanjang jalan ya sepanjang ini. Itu saya baru tahu itu. Karena ibu itu adalah punya sesuatu yang istimewa untuk anaknya. Mungkin setiap ibu-ibu manusia lah, saya yakin gitu. Pada waktu itu saya bisa komunikasi dengan ibu tanpa HP. Pada waktu itu juga belum ada HP. Ya itu saya bisa komunikasi dengan ibu lewat dunia itu gitu lah. Nah, cuman dalam hal tertentu aja gitu, karena itu bukan karena kita hebat, karena kita bisa Rogo Sukmo itu. Terus kemudian pada suatu malam saya bertemu mimpi dengan kakek saya. Yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal, yang menyuruh Kanjeng Sunan itu. Nah, terus kemudian kakek saya, gimana sudah ketemu dengan Kanjeng Sunan? Sudah kayak itu apa betul kakek yang nyuruh? Ya, dia itu juga guru saya. Dia itu juga guru saya, sama dengan kamu juga guru gitu ya. Terus kemudian satu aja saya mengingatkan. Kamu sekarang sebenarnya bisa untuk Raga Sukma. Tapi
saya pesan, kalau lagi menjalankan begitu jangan di tempat umum. Oh itu di musola kayak, iya walaupun di musola itu jangan. Kenapa? Karena di situ mungkin ada orang mau sholat atau ada apa, kamu dikasih coret, dikasih gambar, sukma kamu nggak bisa balik. Gitu. Iya dia bilang gitu. Atau tempat duduk kamu digeser, tempat menghadap kamu digeser, kamu tidak akan bisa balik. Jadi sekarang kalau memang mau raga sukma, di satu ruangan tertutup dikunci, jangan sampai ada orang mengganggu. Kalau ada orang mengganggu kamu, habislah kamu. Sukma kamu nggak bisa kembali ke raga kamu. Itu kelemahannya. Ya itu. Terus kemudian oh iya kayak makasih gitu, makasih. Nah itu ya udah itu aja saya jumpai. Akhirnya sering saya coba, tapi ya itu tadi dengan tidak sembrono seperti yang pertama gitu ya. Selalu di dalam ruangan tertutup. Nah itu ya. Nah, kebetulan di musola di Pancur itu kan ada tempat imam. Sebelah kanan ada kan ruangan kamar gitu ya, terus sebelah kiri juga ada, ya saya di kamar itu saya kancing dari dalam jadi nggak ada orang bisa masuk lah gitu ya. Di situ saya belajar kemana-mana dengan raga sukma itu, dan ternyata bisa, cuman sekali lagi saya katakan itu bukan karena saya hebat, itu adalah anugerah. Belum tentu setiap saat saya bisa. Kalau saya dikasih anugerah baru bisa. Atas izin Allah lah pokoknya. Ya, itu tetap dengan ridho Allah lah gitu itu. Tuh. Nah, dari situ mulai saya dengan spiritual itu tidak kendor. Semakin tinggi berdoa ini semakin tinggi, saya cari doa ini semakin tinggi. Akhirnya ya datanglah orang-orang ini yang percaya, gitu. Yang percaya. Ada yang minta tolong inilah ya, gitu. Akhirnya berangkat dari situ. Saya menjadi seorang paranormal, atau orang bilang sekarang istilah kerennya mungkin nggak bener atau gimana ya, dianggapnya seorang dukun lah gitu ya. Ada yang minta syarat ini, minta syarat, itu berkembang lah. Orang yang minta tolong ini dan itu ternyata dia itu biasanya setelah pulangnya setelah ini dia biasanya ngasih salam tempel, ada amplop kan gitu ya. Terus saya pikir, Pak bukan ini saya minta, iya Pak tapi tolong ini diterima gitu ya. Makanya saya dengan uang itu sangat sangat hati-hati sekali. Karena saya sadar manusia itu bisa jatuh karena harta, tahta, dan wanita. Nah harta yang kita dapat, ini. Terus akhirnya saya cerita dengan orang-orang yang saya anggap senior lah itu, terutama kiai-kiai lah yang saya anggap, saya datangin. Kita enggak apa-apa, apalagi digunakan untuk ibadah gitu. Menafkahi istri, menafkahi anak itu dengan uang itu enggak apa-apa. Itu kewajiban kita. Dan harus ke sana itu dari hal yang halal katanya. Kalau kamu merampok, kamu menekan, nah itu baru dari hal yang tidak benar. Disitulah akhirnya oke lah. Saya bisa melanjutkan ini, saya dimintain tolong, saya sangat suka sekali. Dengan saya kadang-kadang dapat uang, terus saya pun juga saya tidak boleh sakit hati karena gara-gara saya tidak dikasih uang. Yang penting kamu ibadah mencari ridho Allah. Ikhlas saja. Ya keikhlasan, yang penting kamu ibadah mencari ridho Allah. Nah itulah yang saya lakukan hingga sampai sekarang, perjalanan spiritual yang sangat unik. Bahkan di akhir-akhir itu kalau nggak salah ada salah seorang bekas ex panglima lah ya. Iya. Banyak juga di situ akhirnya dari pejabat yang datang pada waktu itu. Saya sempat kenal dengan Pak yang pernah jadi wakil presiden itu siapa? Pak Hamengkubuwono yang ke-9 gitu. Sempat juga ketemu dengan Pak Gus Dur waktu itu. Pak Gus Dur itu matanya belum gitu, masih ganteng. Masih muda ya. Iya masih muda gitu ya. Dia kelas Purwo juga? Iya. Itu bersama adiknya yang sangat tampan, rupanya hampir sama. Kalau enggak namanya apa Gus Soleh gitu nama adiknya itu. Gus Soleh. Saya lupa saya gitu. Ya itu saya sempat kenal, dia sempat lakon itu. Tapi saya nggak ngikutin terus ya, dia berjalan spiritual dia. Iya. Saya juga berjalan saya sendiri. Gitu. Nah disitulah saya mulai benar-benar aktif. Saya sebagai petugas
menyelam sambil minum air ya. Bertugas karena saya sebagai Polhut Taman Nasional Merangkap merangkap spiritualis. saya adalah pelaku spiritual ya. Artinya bisa dibilang banyak sekali ya petinggi-petinggi negara ini yang saat itu ingin menjabat atau apapun itu datang juga ke Alas Purwo sini. Iya, benar. Bahkan ada yang kontak langsung minta tolong bagaimana saya supaya dapat jabatan, supaya saya dapat. Sampai segitunya. Iya gitu ya. Ya itu kadang-kadang sampai sekarang juga masih ada yang begitu gitu ya. Ya, itu. Bahkan kepada hal-hal yang negatif, kalau negatif saya memang tidak akan pernah bantu. Orang yang minta kekayaan, pesugihan, apa gitu ya. Ada yang Ada gitu. Wah. Sebenarnya acara pesugihan, acara ingin kita kaya, ingin apa, mudah, tapi bukan dengan pesugihan kita minta tolong sama tuyul atau sama setan. Bukan dengan Islam itu sudah ada loh caranya gitu ya. Caranya apa? Kita suka beramal sodakoh kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, kepada siapa yang kita anggap orang itu membutuhkan. Bukan karena ingin dielem, disanjung, kita ngasih ini, kita ngasih itu. Seperti sekarang kan ada orang itu berbagi ini diposting di media itu sekarang. undang media dulu. Undang media dulu atau gimana. Si gitu. Anu dikasih Anu. Iya. Dikasih ini ya. Itu bukan dengan jalan itu. Jadi kita benar-benar ikhlas melakukan ini. Dan itu gak harus dengan kelompok saya atau dengan keluarga saya. Silahkan aja kemana Anda suka, kemana ada yatim piatu, kemana ada orang itu. Bertujuan baik, berlaku baik, insya Allah itu akan bisa membuat kita berkecukupan atau kaya. Gitu. Terus satu, jangan suka ngutang. Kalau punya utang segera dibayar gitu lah. Kalau kita suka ngutang, suka apa gitu. Biasanya apalagi sekarang ngutang itu ada yang berbunga, ada yang ini. Enggak, kalau bisa jangan lakukan itu. Kalau kepingin sesuatu, tunda dulu. Karena apa? Karena itu adalah keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Benar. Kebutuhan kita itu sudah dipenuhi oleh Allah. Itu. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan makan, sandang, dan papan. Dimanapun papan itu. Dan sandang kita tidak akan pernah kekurangan. Yang dulu kita apa ya? Waktu penjajahan Belanda kalau nggak salah ya. Orang tua kita katanya ada yang pakai pakaian karung, yang ada pakaian gini gitu. Saya itu untuk tidak. Jadi saya yakin tidak, asal kita benar-benar berusaha dan mau. Gitu ya. Tapi jangan neko-neko dulu dengan keinginan. Kita belajar bersabar kalau kita ingin punya mobil, kita ingin punya motor. Kita bersabar dulu, menunda dulu keinginan itu. Ya kita bantu orang dengan amal sedekah, dengan apa. Nanti pada satu saat pasti bisa. Ya, pasti bisa. Rajinlah dengan mengeluarkan amal sedekah. Gitu. Oke, artinya kalaupun ada orang-orang yang minta tolong sama Pak Suto, ya Pak Suto meminta kepada Allah untuk memuluskan apa hajat orang itu ya? Iya. Selalu, kadang-kadang ada orang satu itu minta tolong, orang dua, orang berapa. Itu tiap malam, walaupun orangnya nggak datang lagi, nggak minta tolong lagi, tiap malam saya doakan gitu. Saya buat semacam apa ya, register gitu ya. Itu saya buat ya. Malam ini aku akan doakan si A, si B, si C kan gitu. Akhirnya saya lakukan itu sampai sekarang. Tapi kalau orang sudah benar-benar lupa, tidak pernah menghubungi saya, kadang-kadang udah ini terlalu penuh dikurangi lagi, ini terlalu penuh dikurangi lagi. Artinya mungkin dia sudah tidak terlalu butuh pertolongan kan begitu. Itu. Oh, berarti ya bisa dibilang awalnya Pak Suto itu terjun ke hal-hal spiritual tuh dari itu ya, petunjuk yang datang dari seseorang yang memang diutus ya. Iya. Jadi kebetulan saya bukan anak orang kaya. Saya tidak pernah ada dapat warisan harta berupa tanah, berupa ini yang luas, yang apa gitu, enggak. Saya benar-benar anak orang yang kelasnya di bawah lah. Bukan menengah, kelas ada di bawah lah gitu. Tapi kemudian saya bisa makan enak, bisa sama dengan teman saya, atau tetangga saya, ada apa gitu. Saya bersyukur. Pesan si Kanjeng Sunan,
suka beramal sedekahlah engkau, maka engkau akan berkecukupan. Ternyata benar jawabnya sampai sekarang. Saya tidak pernah kekurangan gitu. Alhamdulillah. Kekurangan, alhamdulillah. Kalaupun ini belum bisa cukup untuk beli ini keinginan saya harus bersabar. Ya. Tapi jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Ya orang baik itu tadi berbagi, suka berbagi. Ya. Jangan pernah mikir wah ini nanti habis uang kamu untuk ini. Jangan pernah berpikir itu. Kenapa? Amal sedekah itu akan mengiringi kita kepada berkecukupan. Dan itu yang akan menerangi kita di alam kubur nanti ya. Dan itu yang akan menerangi kita di alam kubur nanti atau di alam yang lain setelah alam kubur, alam apa lagi kita nggak tahu lah gitu ya. Jangan berlebihan kita itu sok bisa sok ini, saya juga masih meraba-raba gitu ya. Tapi itu tetap terbaik saya lakukan. Oke. Bahkan yang datang ke Bapak ini kan berbagai macam ya. Ada yang maaf, ya, kalau nggak salah ada yang minta untuk menyantet orang pun ada ya, karena tahu mungkin dari mulut ke mulut ada yang pernah ditolong Bapak, mungkin berhasil dan orang ini berpikir mungkin Bapak mau menolong untuk hal yang negatif ya kan. Sampai untuk menyantet pun Bapak disuruh ya. Iya. Bahkan saya dipamerin duit yang begitu besar, saya untuk tujuan yang jelek mohon maaf. Untuk tujuan yang jelek bener itu mohon maaf. Jangan ke saya gitu ya. Iya. Untuk tujuan baik monggo silakan, saya siap membantu kalau tujuan baik. Amin. Karena apa? Karena kita akan berpahala gitu lah. Kalau tujuan jelek saya nanti ikut menanggung dosanya. Tuh. Iya bener Pak. Salah satu tujuan baik misalnya Bapak bantu doain saya biar channel saya berkembang ya Pak ya. Yakin. Langsung aja. Enggak bener saya yakin berkembang. Amin. Saya yakin barokah. Amin. Ya cuman yang penting pesan saya satu, tetap suka jadi orang baik dan suka beramal. Amin, insya Allah Pak. Ya walaupun kita pas-pasan ya masih ingat Pak di gitu ngamal. Iya. Oke, nah di sini apa namanya Pak Suto berarti lepas dari itu pun pas berarti masih aktif pun orang sudah banyak yang meminta tolong ke Pak Suto ya. Iya. Bahkan salah satu yang Pak Suto tadi sempat singgung itu, kalau saya lihat itu si Ki Mantep itu ya, yang dalang terkenal itu berarti awalnya juga kesini ke Pak Suto saat itu. Wah. Ya ini mungkin ya mudah-mudahan yang masih hidup Pak Jemadi itu dari Jakarta. Kalau nggak salah dulu rumahnya tidak jauh dari Jaya Ancol apa itu? Taman Impian Jaya Ancol. Itu. Karena Pak Suluh Darmaji itu adalah direktur itu. Ancol? Ya, direktur Ancol itu. Saya pernah datang ke situ, Pak Jemadi itu menjumpai saya. Nah, Pak Jemadi itu salah seorang yang menemani Pak Mantep menghadap saya pada waktu itu. Jadi Pak Suluh Darmaji itu adalah seorang jenderal, anak buahnya Pak Wiranto. Terus kemudian Pak Jemadi. Kemudian ada tukang kendangnya Pak Mantep itu namanya kalau nggak salah Pak Patmo. Saya pesan satu ini, saya yakin juga masih hidup Pak Jemadi. Mungkin bisa mendengar channel ini. Tolong Pak Jemadi merapat kembali. Nomor HP saya bisa ditanyakan kepada ini. Siap. Bos ini gitu. Bos. Iya. Loh Anda itu bos loh. Amin ya Allah, amin saya mah. Itu supaya nilai-nilai silaturahmi tetap berlanjut. Benar. Untuk mengais pahala supaya untuk bisa bekal kita nanti. Gitu. Amin. Salah satunya fungsi silaturahmi kan memperpanjang umur dan rezeki ya. Iya. Itu benar Pak ya. Benar. Jangan memutuskan tali silaturahmi. Walaupun orang itu jelek dengan kita, jangan putuskan silaturahmi. Gitu Pak ya. Lebih baik kita mengaku salah, walaupun dia salah. Lebih baik kita yang mendekatkan diri kita yang mengaku salah. Oh gitu ya. Iya, dalam satu persahabatan, kekeluargaan apapun. Jangan berebut benar. Kalau berebut benar tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah selesai. Katanya Gus Dur, iya jangan berebut benar gitu. Gitu. Gitu aja kok repot bener ini. Luar biasa nih, berarti nggak semua orang ibaratnya bisa mendapatkan petunjuk seperti Bapak ya. Karena mungkin ya masing-masing orang mungkin ada petunjuk juga tapi dalam hal yang berbeda mungkin ya.
Dan ini mungkin dari yang nonton ini nanti, nah makanya saya mau izin dulu nih sama Bapak. Semisalnya kalau kayak saya kemarin contoh kasus saya mewawancarai salah seorang yang mungkin terkait juga dengan di sini dan Bapak juga kenal dengan Ibu Sri. Ibu Sri itu banyak sekali Pak yang meminta saya untuk minta nomornya. Cuma kan di sini pasti akan ada juga. Nah, saya akan izin nih langsung sama Bapak. Andai kata ada yang meminta nomornya Bapak ke saya, mungkin dia butuh pertolongan atau apa, boleh saya kasih nomornya ke Bapak? Boleh. Sangat boleh sekali. Ya, terutama untuk hal-hal yang positif. Kalaupun ada hal yang negatif yang dia tuju, nanti kan saya filter. Saya yang nanti yang memfilter gitu. Gitu. Kenapa gitu ya? Ya untuk sesuatu tujuan yang negatif, dosanya saya juga pasti ikut menanggung. Betul. Gitu. Nah, nih bro, ini sekelumit kisah ya dari Pak Suto tentang bagaimana beliau sebagai sosok seorang polisi hutan yang tadinya skeptis dengan hal seperti itu, akhirnya ada hal-hal yang mendatangi Pak Suto dan membuat Pak Suto yang meyakini bahwa itu ada. Iya. Ya, artinya bener memang ada ya. Jadi jangan juga menganggap hal-hal seperti itu semuanya itu jelek ya. Kan orang berpikir itu spiritual itu pasti akan identik dengan dukun, Pak. Dukun itu udah konotasinya udah sosok tukang santet, tukang pelet. Ya, tukang pelet, tukang yang nggak bener, yang negatif itu kan kadang-kadang. Yang jelas begini, nanti bisa diluruskan oleh orang yang menghubungi atau bagaimana gitu ya. Kita bisa meluruskan. Kita bukan hal yang itu. Kita tujuannya adalah ibadah, sepenuhnya adalah ibadah. Itu. Nah, terus kalau ada orang yang, nih maaf aja ya, kadang-kadang orang itu ada yang nantang, ini orang yang ini. Nah, ya mohon maaf aja. Saya hidup bukan untuk bermusuhan, tetapi untuk silaturahmi bersaudara. betul. Walaupun tidak bisa kita pungkiri juga, ada juga orang-orang spiritualis yang yang negatif ya. Iya, karena ada juga yang nelpon nantangin saya, ada juga yang nelpon. Oh gitu? Iya, jadi saya mohon maaf, gitu. Saya bukan untuk mencari lawan, saya sok hebat, saya sok ini, enggak gitu. Tapi kalau terpaksa dia nyalah dengan saya, ya nggak mau. Bela diri gitu ya itu. Oke. Jadi Pak Suto, sebelum kita tutup, ada nggak pesan Pak Suto nih buat pada yang nonton acara ini, episode ini? Ya, ada. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi seorang dermawan. Jangan pernah berhenti. Nggak harus ke Pak Suto, tapi kepada yang lain dimanapun, silakan Anda beramal sedekah, karena itu akan menjadi bekal kita di alam nanti. Amin. Jangan pernah berhenti berbuat baik ya. Ya, jangan pernah berhenti berbuat baik. Sekecil apapun itu ya. Apapun halangannya. Banyak halangan itu. Orang kalau ingin jelek itu tidak ada godaannya. Tapi kalau ingin orang jadi baik, pasti godaannya banyak. Jadi jangan berkecil hati yang lagi mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, ini jangan berkecil hati. Anda adalah disayang oleh Allah. Gitu. Wah, gua banget tuh. Sedang diuji nih. Oke deh bro, kalau gitu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini tuh ada manfaatnya ya. Dan kalaupun ada yang kita salah kata, minta maaf ya Pak Suto ya. Iya, sama-sama Pak Suto juga mohon maaf. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Oke Pak Suto, sebelumnya saya ucapin makasih banget nih. Ya, makasih. Sudah episode spiritual yang mungkin ada manfaatnya buat saya, baik maupun buat yang pada nonton. Ya, mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin ya Allah. Oke deh kalau gitu. Gua Firda Jajah Malam dan Pak Suto undur diri dulu Pak ya. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.